conceptually divided into two types, associational and experimental. What is common in both types is that researchers are attempting to determine a relationship between or within variables. Jadi apapun namanya, apakah associational atau experimental, itu dua-duanya memiliki kesamaan, yaitu apa? Kita peneliti itu mencoba memastikan, menentukan hubungan antara beberapa variabel atau hubungan di dalam satu variabel. Jadi variabel ini istilah yang harus mulai difahami dengan baik dalam penelitian kuantitatif. Di variabel itu terjemahan Indonesianya variabel, nggak ada. Cuma kalau dideskripsikan mungkin variabel itu sesuatu yang diteliti. Nah, variabel itu biasanya bisa diidentifikasi dari judul ya, judul penelitian itu bisa menunjukkan sebenarnya variabelnya apa saja. Nah, karena itu ketika ada mahasiswa mengajukan judul itu kan saya nanya, ini udah baca referensinya belum? Kenapa? Karena dari judul itu saya bisa menyimpulkan gitu kalau mahasiswa ini nggak ngerti nih variabel-variabel yang dia teliti. Ya. Misalnya dalam judul yang dikumpulin itu, saya selalu menanyakan misalnya, ini fokus ya, coba fokus ke hal yang lebih spesifik. Misalnya ini ada contohnya. The use of podcast in improving student speaking skills. Podcast itu kan banyak banget ya. Banyak banget. Kalau kita cari di internet itu, kita ketik kata podcast itu dong, banyak banget. Nah, supaya mahasiswa ini si Amiatan ya, supaya dia ngerti variabelnya apa, maka pertama dari judul itu udah kelihatan podcast itu satu variabel, ya. Jadi penggunaan podcast itu variabel karena itu yang diteliti, itu sesuatu yang akan kita teliti. Penggunanya bagaimana sih untuk apa anak-anak untuk podcastnya, apakah dibagi sebelum pelajaran dimulai atau dibagi pada saat pelajaran berlangsung, apa? Itu satu variabel ya. Kemudian yang kedua, student speaking skills. Student speaking skills. Karena judulnya kan the use podcast in improving student speaking. Maksudnya ada of di sini ya. The use of podcast. Kalau ada kata benda, kemudian ada kata benda itu mesti ada preposisi. Nggak bisa kata benda langsung kata benda. Harus ada preposisi. The use of podcast in improving student speaking skill. Nah, jadi judul ini mempunyai berapa variabel? Dua. Podcast satu variabel, dan speaking skills itu variabel yang lain. Ini dua hal yang ingin diteliti. Bukannya diteliti murid. Murid itu ada di situ, tapi bukan sebagai objek yang diteliti. Murid di sini menjadi subjek penelitian. Dia yang melakukan sesuatu, nanti untuk dinilai apakah keterampilan ngomongnya sudah bagus atau meningkat atau tidak. Ini variabel ya. Jadi harus difahami variabel itu sesuatu yang ingin diteliti. Nah, kembali ke pembagian penelitian kuantitatif, ada dua ya, associational dan experimental studies. Ada persamaannya. Peneliti baik dia menggunakan associational research maupun experimental research studies, dia
memiliki tujuan ingin mengetahui satu, ada tidaknya hubungan antara satu variabel dan variabel yang lain, atau antara satu hal dengan variabel tertentu. Nah, associational research itu dibatasi pada ada atau tidaknya hubungan. Associational research itu dibatasi pada ada atau tidaknya hubungan antar variabel atau di dalam satu variabel itu. Oke, contohnya apa? Korelasi ya. Korelasi itu menunjukkan ada atau tidaknya hubungan antara dua variabel atau antara beberapa hal dalam satu variabel. Nah, korelasi itu nanti akan penafsiran hasil korelasi nanti akan dibagi menjadi tiga ya. Ada sangat kuat dari 7 sampai ke 100 ya. Kalau dari tertinggi 100 korelasinya sangat kuat. Itu bisa juga tidak ada korelasi atau negatif. Ya. Misalnya apa? Misalnya antara variabel tadi ya, podcast dan speaking skills. Kalau kita menggunakan korelasi, maka temuannya ada dua itu. Temuannya dua. Yang pertama, ada hubungan antara podcast dan speaking skills. Untuk mengatakan ada hubungan, maka lihat hasil perhitungan secara statistiknya. Di manakah posisi korelasi itu? Kalau korelasi itu mendekati satu, maka itu disebut sangat kuat. Tapi kalau antara tengah-tengah dan sedang cukup, di bawah itu jelek ya, korelasinya. Jadi kalau misalnya diteliti ya tadi soal ada nggak hubungan antara podcast dengan speaking skills, lalu hasilnya misalnya 0, jadi angka korelasi atau koefisien korelasi itu selalu dimulai dengan 0, berapa. Nah misalnya ketemunya tadi, ketemunya 0,8, maka hasil penelitian itu, hasil korelasi itu bisa ditafsirkan ya, bahwa dengan menggunakan podcast maka ya, 80% siswa mengalami peningkatan dalam kemampuan bicara. 0,8 artinya begitu, 80 per 100. Tapi kalau hanya 0,1 itu artinya apa? Ya hanya 10% dari seluruh siswa atau responden yang nilainya sudah mengalami ada hubungannya, hanya 10% yang selebihnya nggak ada. Kalau 0,1 artinya podcast itu dipakai atau tidak itu pengaruhnya hanya sedikit. Itu disebut associational research. Kemudian yang kedua, experimental studies. Di selain associational research, kuantitatif ya, ada juga experimental studies. Nah, tentu saja eksperimen ini beda dari associational atau yang populer disebut korelasi. Kalau eksperimen itu mesti ada dua kelompok gitu ya, kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Ide dari penelitian eksperimen ini sebenarnya dari lab.
uji coba gitu ya. Misalnya Kementerian Kesehatan sedang menguji coba tahap ketiga vaksin yang dihasilkan oleh orang-orang Indonesia atau yang disebut dengan vaksin merah putih. Ya. Nah, sekarang eksperimennya bagaimana? Ada variabel vaksin, ada variabel misalnya efektif atau tidak. Maka nanti akan dalam uji coba itu akan dipilih, misalnya kalau uji cobanya masih di tahap satu itu masih dengan apa namanya istilahnya dengan binatang-binatang yang apa sederhana begitu kan tikus atau kelinci begitu, maka nanti akan dibentuk dua kelompok, ada independent variable atau ada dependent variable. Independent variable-nya adalah vaksin, vaksin merah putih. Dependent variable-nya adalah tikus atau kelinci. Nanti akan dilihat, dibandingkan yang kelompok satu diberi vaksin, yang satu tidak. Ya. Nah, yang diberi vaksin itu namanya kelompok eksperimen. Yang tidak itu namanya kelompok kontrol. Ya. Nanti akan dibandingkan antara dua kelompok ini. Ya. Tentu saja, sebelum kita melakukan eksperimen, kita harus teliti dulu apakah mereka ini memang secara teori bisa dibenarkan memiliki hubungan sebab akibat. Jadi memang dalam penelitian ini peran teori sangat penting ya, peran teori itu sangat penting. Artinya hasil-hasil penelitian sebelumnya ya, atau buku-buku gitu, itu sangat penting untuk membantu kita dalam mendesain penelitian kuantitatif ini. Jadi sementara seperti itu dulu, mungkin ada pertanyaan. Jadi kita mengenal ada dua jenis penelitian kuantitatif, yaitu korelasi atau associational research dan eksperimen, experimental studies. Bagaimana? Ada pertanyaan? Saya Pak, Ya, silakan. yang casual relationship itu maksudnya gimana ya Pak? Dari treatment independen dan Oh ya, dependen itu causal relationship itu hubungan sebab akibat. Jadi harus diketahui, misalnya begini, secara teori harus diketahui dulu bahwa, oh ya, pemberian vaksin itu berpengaruh terhadap kekebalan tubuh seseorang. Jadi sebab akibatnya kan minum vaksin atau disuntik vaksin, kemudian tubuhnya kebal akibatnya gitu. Sebabnya vaksin, akibatnya imunitasnya naik. Itu namanya causal relationship. Jadi kalau nggak ada hubungan seperti itu sebab akibat ya jangan pakai eksperimen gitu maksudnya. Karena eksperimen itu memang benar-benar didesain, dirancang untuk mengetahui akibat atau efek dari sebuah eksperimen. Eksperimen itu misalnya apa? Dia menjadi sebab, kemudian subjek atau respondennya siapa, kemudian pengalaman yang terjadi apa, itu namanya akibat. Sekarang contoh yang sedang in kan vaksin ya. Jadi setelah divaksin nanti apa akibatnya gitu. Kan sekarang ini kan sudah ada ya, sebagian masyarakat kita yang sudah divaksin, ada yang belum. Saya yakin ini diteliti, ada yang teliti. Ini eksperimen ini seperti apa hasilnya. Misalnya dari 1 juta orang yang divaksin, ya, kemudian diteliti dampaknya kayak apa, hari pertama, hari kedua, ketiga, empat, lima, enam, pasti ada yang neliti. Karena ini butuh, kita semua butuh informasi, butuh apa namanya penjelasan tentang bagaimana sih dampak dari vaksinasi ini, apakah efektif atau tidak. Lalu dampak negatifnya seperti apa. Jadi itu maksudnya ya, causal relationship. Jadi hubungan sebab akibat. Itu harus ada dalam sebuah penelitian eksperimen. Misalnya
di dalam pembelajaran bahasa Inggris ya, English language teaching. Eksperimen misalnya menggunakan film pendek, film pendek untuk mengetahui apakah siswa itu mengalami peningkatan nilainya atau tidak. Jadi syarat utama dalam penelitian eksperimen itu adalah bahwa variabel yang diteliti, itu belum pernah dipakai. Gitu. Seperti eksperimen dengan tadi tikus atau kelinci itu, dia belum pernah disuntik dengan vaksin merah putih misalnya, atau vaksin COVID-19 yang lain. Oke? Baik, kita lanjutkan research materials. Nah, kalau dalam bahasa begini nih, kita ada yang mungkin berminat di bidang bahasa, di materi atau bahan-bahan kajiannya yang diteliti apa sih? Kalau dalam bahasa itu ya bahasa itu kalimat, kata-kata gitu. Ya, linguistik. Tapi kalau di pendidikan bahasa Inggris dan bidang pendidikannya ya nanti akan teliti nilai siswa, soal persiapan guru, materi pembelajaran, sebagainya. Itu materials. Kemudian ada istilah intake classes. Intake classes. Karena penilaian kuantitatif itu terkait dengan populasi dan sampel, ya, maka kita harus mempunyai argumentasi ketika kita misalnya sampelnya satu kelas saja gitu. Padahal misalnya kelas 7, kelas 7 itu ada 4, A, B, C, D. Tapi kalau 4-4-nya berat, karena 4 kali 32 kan ketemu ada 128. Waduh, kalau saya harus meliti sekian banyak orang, pusing nih. Nah, itu populasi ya, misalnya populasinya kelas 7 dan 4 paralel. Sampelnya, misalnya dihitung-hitung ada rumus pencarian sampel. Ketemu sampelnya adalah 12 orang. Bagaimana menentukan 12 dari 128? Gimana caranya? Banyak caranya. Yang paling populer adalah dengan menggunakan undian, diundi. Ya, diundi. Tapi kalau diundi nanti acak kan, akhirnya bisa aja nanti ketemu berapa tadi 20 orang itu, yang 4 orang kelas B, 4 orang kelas A, 4 orang kelas C, 4 orang kelas D. Ada masalah nanti kalau penelitian uji coba eksperimennya dilakukan. Karena mereka ini jadwalnya beda-beda, BCD. Ya kan? Beda-beda jadwal, mereka juga mungkin kemampuan berbahasa Inggrisnya juga beda-beda. Ini kalau kita menggunakan penarikan sampel dari populasi dengan cara random ya, random sampling. Tapi ada tawaran dan ini diterapkan ditulis oleh McKee tahun 2005 ini yang disebut dengan intake classes. Boleh kita memilih satu kelas utuh supaya tidak terdiri dari beberapa kelas. Biasanya kendala yang paling sering muncul ketika kita menggunakan sampel atau responden yang anggotanya beda kelas itu adalah mencari waktu yang bisa dipakai bersama. Padahal kalau sudah sore gitu kan susah ya ngajar anak-anak. Jadi yang lain pada pulang, yang 20 ini, ya ini kan ada eksperimen nih, kalian tinggal di sini. Susah. Maka intake classes ini menjadi solusi. Langsung milih satu kelas, nggak apa-apa. A saja, atau B saja, atau C saja. Nah, di situ
soal waktu, soal jumlah respon sampel nggak masalah, karena mereka they belong to the same class. Jadi mereka memang menjadi anggota kelas yang sama. Ya, misalnya tetapkan jam ke-7, ya udah jam ke-7 itu masih bisa, karena mereka bareng kan sekolahnya 6 jam ke-5, ke-6, ke-4, 3, 2, 1 mereka bareng. Tapi kalau beda-beda kelas bisa juga kan mengumpulkan anak-anak ini menjadi satu kelompok, eksperimen, diberi treatment di suatu tempat tertentu, ya susah. Ada kelemahannya ya. Di model-model sampling ya, atau model-model survei dengan sampel, itu ya kesulitan pertama memang di tahapan ini menentukan siapa responden penelitian ini dan berapa jumlahnya. Nah, dengan intake klasis kita tidak perlu mikir itu. Udah langsung ambil satu kelas utuh, nggak boleh ada yang ketinggalan. Kemudian diteliti. Intake kelasnya. Ini contoh pertanyaan dalam sebuah penelitian. Di setiap penelitian itu mesti ada pertanyaan, ada problem yang ingin diteliti. Itu harus ditulis. Harus ditulis, supaya ingat. Does task repetition yield more sophisticated language use? Ini kan berarti ada eksperimen ya. Apakah pengulangan tugas itu menghasilkan kemampuan berbahasa yang lebih canggih? Jadi pertanyaan penelitian ini sudah mengisyaratkan adanya eksperimen. Jadi subjek yang diteliti atau responden penelitian itu misalnya siswa ya. Lalu pilih aja satu kelas, siswa kelas 7A, udah. Kemudian karena ini kelompok uji coba treatment ya, udah diberi tugas-tugas yang diulang-ulang. Karena memang penelitian itu tujuannya untuk mengetahui sejauh mana pengulangan tugas itu berpengaruh terhadap siswa. Jadi penelitian nanti harus bisa menjawab pertanyaan ini. Dan yang kedua, will more accurate sophisticated language use carry over to new context? Kemudian yang kedua, misalnya penelitiannya, pertanyaannya, apakah penggunaan bahasa yang lebih canggih itu membawa serta konteks yang baru? Nah, dua pertanyaan ini saling terkait. Tapi yang nanti akan dijawab secara kuantitatif itu adalah pertanyaan pertama ini. Nanti akan dibandingkan antara kelompok yang diberi tugas secara berulang-ulang dan kelompok yang tidak. Nanti dibandingkan. Lebih bagusan yang mana. Untuk seperti ini, sebelum penelitian memang kita nggak boleh menebak asal nebak itu. Ya pasti yang diberi
tugas berulang-ulang pasti akan lebih bagus. Belum tentu juga. Karena keberhasilan dalam proses pembelajaran itu kan banyak faktor yang berpengaruh. Bukan hanya materi atau guru saja, itu ada yang lain-lain juga. Jadi ada faktor-faktor lain ya yang mempengaruhi itu. Sehingga apa? Kalau ini tetap mau diteliti, maka harus hati-hati di instrumen ya, instrumen pengumpulan data. Instrumen itu bagian dari metode. Ini metodenya sederhana sekali. Peneliti menunjukkan klip film pendek ya, kepada murid, sekelompok murid, hanya udah 3 kali belum cukup, yang 4 kali. Jadi metode ini sebenarnya tidak perlu rumit-rumit ya, metode bisa sederhana seperti itu. Kalau kita ingin mengetahui seberapa jauh sih pengaruh pengulangan tugas ini berpengaruh atau mempunyai dampak terhadap uh, misalnya kemampuan bicara siswa. Nah, sekarang kita lihat contohnya ya. Contoh, misalnya ini ada 3 kelompok, eksperimennya 2, kontrolnya 1. Kelompok 1 discuss shown episode 3 times, followed by 4th viewing of different episode. Misalnya sekarang, oke, sama-sama nonton, atau yang kelompok eksperimen di treatment ya, diberi treatment. Jadi diputarkan film 3 kali, dibandingkan dengan kelompok eksperimen yang kedua, nonton 4 kali, tapi berbeda dari kelompok yang pertama, itu video yang diputarkan berbeda-beda. Jadi misalnya gini, putaran pertama sama, teman pertama dan keempat ini yang sama film. Karena ini kan meneliti dengan cara mengulang-ulang pemutaran film. Oke, kemudian berikutnya control group. Jika eksperimen dilakukan, kelompok kontrol ini juga diberi kesempatan untuk menonton film itu. Ini nanti ada nggak pengaruhnya atau perbedaan antara kelompok eksperimen 1, eksperimen 2, dan kelompok kontrol group. Sudah baca belum ini apa buku ini? Kalau belum memang agak susah ya memahami ini ya. Kita mungkin nanti tidak akan sampai ke eksperimen yang rumit-rumit begitu. Ya. Kita akan mulai dengan penelitian korelasi ya, dengan korelasi atau associational research. Itu yang disebut dengan penelitian korelasi ya. Penelitian jenis ini, korelasi ini dipakai untuk menguji hubungan antara atau di antara sekian variabel. Dan gunanya adalah untuk membuat prediksi. Pertanyaannya kan ada nggak hubungan? Kalau ada, seperti apa hubungannya? Itu bisa menjadi pijakan untuk membuat prediksi. Jadi misalnya begini, hasil penelitian menunjukkan bahwa antara reading dan vocab itu ada korelasi yang tinggi. Temu diteliti
Koefisien korelasinya 0,9. Maka prediksinya apa? Prediksinya adalah kalau ada contohnya apa ya? Kalau contohnya begini, kita ingin menguji coba membuat eksperimen dengan um, cara eksperimen harus baru ya, harus belum pernah dilakukan. Misalnya penggunaan ini banyak judul-judul yang penggunaan video gitu ya. Video untuk mengajarkan speaking. Kalau memang kelas itu belum pernah diajarkan speaking dengan video, maka boleh. Boleh. Nah, relasi itu akan mencoba mengetahui ada nggak hubungannya, hubungan saja bukan pengaruh ya, hubungan antara penggunaan video dan kemampuan speaking. Kalau korelasinya tinggi, tinggi itu antara 7 sampai 0,7 sampai 1, 0,9 begitu, maka prediksinya adalah semakin banyak anak ini nonton video, maka semakin tinggi kemampuan speaking mereka. Itu prediksi dengan hasil korelasi tinggi. Artinya bisa ditarik sebuah penalaran bahwa oh ya, video itu memang sangat membantu siswa untuk bicara secara baik dan benar, keterampilan speaking. Oke, itu yang pertama. Contoh ya, ini contohnya. Biasanya pertanyaannya, are student motivational characteristics related to language choice? Konteksnya, ini di Hungaria ya, 4.700 siswa. Mereka nanti akan diberi kesempatan untuk berkomunikasi langsung dengan bahasa asing. Bisa juga nanti di motivasi ini bisa dibagi-bagi gitu ya. Ada kesempatan berbicara dengan penutur asli, ada apa namanya daya tarik budaya dan sebagainya. Nah, sekarang analisisnya. Apakah informasi yang dikumpulkan anak-anak ini boleh dikumpulkan dengan menggunakan bahasa yang berbeda-beda, misalnya antara bahasa Inggris yang dipakai di Amerika dan American English dan British English. Nah, penelitian ini, judul ini dilakukan supaya ketahuan nanti hubungannya itu. Hubungan antara dua variabel ini, antara ciri-ciri motivasi siswa dengan pilihan bahasa yang mereka tetapkan. Apakah mereka akan memilih American English, British English, German, French, Italian, atau Russian? Mungkin ini judulnya terlalu
terlalu sulit dimengerti ya. Agak susah dimengerti juga. Mungkin kalau sama kayak pembanding yang lain aja misalnya. Ya seperti tadi, ada nggak hubungan antara penggunaan kamus dan peningkatan penguasaan kosakata? Maka pertanyaan penelitian itu harus dijawab dengan mencari korelasinya antara dua ini. Diteliti, misalnya ada yang pakai kamus dan yang tidak pakai kamus. Yang pakai kamus nanti peningkatan penguasaan hukumnya kayak apa, yang enggak seperti apa. Terus dari itu misalnya ketemu koefisien korelasinya tuh 0,3 atau 0,2, berarti itu kan sangat rendah, hampir tidak ada korelasi. Nah, maka asosiasinya, pemahamannya gitu ya, makanya disebut associational research. Nah, itu sangat asosiatif. Pemahamannya begini, kalau yang punya kamus itu dan yang pakai kamus dan tidak dibandingkan dan korelasinya ketemunya 0,2, maka asosiasinya atau penafsirannya adalah tidak ada hubungan. Ya. Ya, kenapa? Dari 10 siswa yang diteliti, koresponden itu hanya 2 orang, 0,2 ya, hanya 2 orang yang menunjukkan adanya hubungan antara dua variabel tadi, kamus dan pesan kosakata. Oke, itu korelasi. Ini masuk yang eksperimental. Itu sudah saya sampaikan, eksperimental itu harus melibatkan dua hal yang saling pengaruhnya. Kemudian apa yang dicobakan belum pernah dipakai di sekolah itu atau di kelas itu syaratnya. Nah, penelitian eksperimen itu ada 3 macam. Nanti kalau kalian mau melakukan eksperimen juga, silakan. Cuman ada pilihannya 3 tuh, pre-eksperimental, quasi-eksperimental, dan true eksperimental. Jadi ada yang masih, ya ini kayaknya masih tahap awal lah, eksperimen tahap awal. Contohnya apa? Nanti akan ada jenis-jenis pre-eksperimental, one shot case study. One shot case study. Ini bukan kalau one shot case study itu nggak ada kelompok kontrol, nggak ada kelompok eksperimen. Yang diteliti hanya satu kelas. Ya, itu kelas. Dia tadi pakai intake kelas tadi ya, teorinya. Kemudian hanya diberi treatment sekali, diberi jeda waktu, kemudian baru diuji. Itu namanya one shot case study. Ada juga one group pretest, post test design. Ini sudah ada pretest sample test. Post test only with non-equivalent groups. Post test, tapi ada post test. Cuma kelompoknya tidak sebanding. Ada kelompok, misalnya tidak sebanding itu yang satu anggotanya 30, yang satunya lagi cuma 10. Itu tidak sebanding. Itu yang disebut non-equivalent groups. Kemudian yang kuasi itu ada 3, non-equivalent control group design, single group interrupted time design, control group interrupted time series design. Kemudian yang pro eksperimental itu ada 3, post test, pretest, post test, control group design, post test only control design, Solomon design ya, ini yang terakhir, Solomon model, for group design.
Jadi kalau kita lihat dari layar ini nanti akan kelihatan ini yang paling sederhana ya, one shot case tadi. Di kasus sekali observasi, one shot case. Ini yang di ujung sini yang paling rumit, paling jelimet. Nah, nanti tinggal pilih mana yang mau dipilih, apakah mau pakai Solomon atau mau pakai one shot case tadi, atau yang lain. Tapi apapun yang dipilih harus didasari dengan pengetahuan yang cukup. Baca dulu bukunya, ya. Ini ada di bukunya Creswell, 2014 halaman 220 sampai 221. Ini Creswell 2014. Baik, ada pertanyaan soal ini, eksperimen? Masih bingung ya? Gimana? Roni, ada pertanyaan? Belum ya? Oke. Nggak ada, Pak. Ya, Bingung. masih bingung ya. Nanti baca bukunya ya, Creswell. Di sana dijelaskan dengan lebih gamblang lagi. Dan nggak desainnya di sini ya, tinggal desainnya. Dan ini lebih mudah buat desainnya. Ini nggak ada kayaknya. Nggak ada. Oke, mungkin apa? Coba kita lihat ini ya, yang ini sudah yang misalnya ada desain yang seperti ini ya, post-test only design. Jadi tidak ada pretest, ya, tapi langsung post-test. Ini pernah saya jelaskan, kita bisa aja datang ke satu sekolah, kemudian di satu kelas, kemudian karena mungkin waktu yang terbatas, kalau kita nggak bisa pretest post-test. Kalau pretest post-testnya 2 kali ya, ada pretest, ada post-test. Lalu udahlah kita pilih yang post-test saja deh. Ya. Pretestnya nggak usah. Lalu dari mana nilai untuk membandingnya? Karena dalam eksperimen itu kan selalu membandingkan ya, antara misalnya sebelum dan setelah menggunakan tadi misalnya video, atau sebelum dan setelah menggunakan misalnya podcast. Gitu. Nah kalau kita menggunakan desain ini, poster desain, maka maka nilai sebagai pembanding itu adalah sebelum, ya, sebelum penelitian ini dilakukan. Tentu harus pastikan bahwa guru sudah mempunyai nilai itu, sehingga nilai yang dimiliki guru itu nanti akan dibandingkan dengan nilai setelah eksperimen dilaksanakan. Coba, nah nih, nah sekarang ini saya ambilkan dari bukunya Creswell ya, dari bukunya Creswell.
Ya. Jadi yang dimaksud dengan one shot case study itu desainnya seperti ini. Nah, desain itu ini sebenarnya. Ya, yang wajib desain penelitian itu ini. Kelihatan ya? Kecil tapi kelihatan. Jadi gambar ini menunjukkan dalam penelitian one shot case study itu hanya ada satu kelompok, yaitu grup A. Ya. Misalnya mengambil kelas 7A. Ya, kelas 7A. Nah, tidak ada O1 ya, karena O1 itu artinya pretest, observasi ke-1. O2 itu post-test, observasi kedua. Kalau di one group pretest post-test design ada ya, ada pretest, ada post-test. Kalau yang one shot case tadi enggak ada. Jadi hanya diberi eksperimen, X, ya, dan jeda waktu, lalu diberi soal. Sederhana sekali ya. Nilai pembandingnya dari mana? Nilai yang dimiliki oleh guru. Jadi ada dua nilai yang nanti akan dibandingkan. Misalnya tadi ya, menggunakan kamus untuk mengetahui vocab, maka guru harus punya nilai vocab. Nilai yang menunjukkan kemampuan vocab. Tapi kalau guru nggak punya gimana? Kalau punya berarti nggak bisa pakai ini, one shot case tadi. Harus menggunakan one group pretest first design. Itu ya. Hanya nanti kita sendiri yang membuat melakukan pretest satu diberi jeda 3 minggu misalnya, lalu diberi eksperimen misalnya dengan kamus, semua anak suruh bawa kamus, lalu pelajaran itu full menggunakan kamus, jelaskan oleh guru bagaimana menggunakan, bagaimana mencari arti yang tepat, kalau ada beberapa arti, jeda waktu 3 minggu lagi misalnya, baru diberi post test. Ya. Jadi penentuan desain ini tidak bisa setia oleh peneliti ya, atau oleh mahasiswa ya, atau skripsi. Pak, saya mau pakai one shot case tadi. Nanti saya akan tanya, nilai sebelum eksperimen dari mana? Gitu ya. Nilai sebelum eksperimen dari mana? Kalau guru sudah punya, oke, silakan. One shot case tadi. Tetapi kalau guru tidak punya nilai itu, maka desain ini nggak bisa dipakai. Harus turun ke desain kedua. One group, pretest, post-test, desain. Grupnya tetap satu. Bedanya dari yang pertama ini ada pretest. Ini ada pretest, ada eksperimen, ada post-test. Kalau ini nggak ada pretest, ada eksperimen, lalu ada observasi atau ada post-test. Ya, dengan gambar ini mungkin lebih jelas lagi ya, apa namanya, bagaimana nanti mendesainnya gitu. Jadi sederhana sih desain penelitian kalau eksperimen itu hanya garis saja. Ya. Tapi garis ini bermakna ya, jangan dianggap nggak ada apa-apanya. Ini kenapa ada garis ini? Ini artinya ada jeda gitu antara eksperimen X dengan O, itu observasi tes. Jadi O itu tidak harus tes tertulis ini. Bisa aja misalnya kalau eksperimennya untuk mengetahui perubahan sikap, O itu ya benar-benar observasi. Kalau observasi dengan mata yang kemudian tidak teliti, bisa dibantu dengan misalnya kamera atau handycam, kamera handphone atau handycam. Itu O ya. Jadi untuk penelitian eksperimen yang sifatnya misalnya menggunakan data-data yang lebih berkesinambungan begitu, maka observasi ini tidak bisa dilakukan dengan tes bahasa atau tes vocab atau tes grammar. Harus dengan perekaman dengan perekaman pun harus audiovisual kadang-kadang. Kalau yang diteliti misalnya perubahan sikap atau perubahan perilaku. Itu ya, jadi paling tidak ini yang sangat sering dipakai untuk mahasiswa itu. One shot case study dalam grup, pretest, post-test, design. Semakin ke bawah ini semakin rumit. Semakin ke bawah semakin rumit. Dan biasanya mahasiswa kalau udah ini aja Pak, saya pakai pretest, post-test, eksperimen, udah berarti pilih yang
desain yang kedua. Kalau yang ketiga ini gimana nih? Static group comparison. Ini juga hanya ada post test, tapi grupnya non ekivalen ya. Jadi grup A dan B ini tidak ekivalen, tidak sebanding, ya, tidak sebanding. Misalnya grup A 30, grup B-nya cuma 10 orang. Itu non ekivalen. Jadi kalau sudah ada dua grup, tadi sudah saya singgung, ada grup eksperimen, yang ada X-nya ini eksperimen. Lalu yang tidak ada X-nya itu grup kontrol group. Ini hanya pembanding. Jadi grup A diberi eksperimen, diberi video, kemudian jeda baru dites kemampuan speakingnya. Berarti variabelnya video dan speaking. Grup B sebagai pembanding tidak ada eksperimen, tidak dikasih video. Pengajaran speaking seperti biasa, tapi setelah 3 minggu kemudian dites speakingnya bagaimana. Ada nggak perbedaan antara yang diberi treatment video dan yang tidak? Oke, ya, udah 1 jam nih. Kalau semakin lama semakin pusing. Ya, tapi oke, mungkin ada pertanyaan? Nanti tolong baca deh ya bukunya ya. Dua-duanya kayaknya udah saya bagi tuh, baik McD maupun Caswell. Nanti kalau udah baca minggu depan tanya ya, hasil membaca itu kira-kira udah ngerti apa belum. Kalau belum minggu depan bertanya. Itu aja ya. Oke. Baik, Pak. Sekarang saya akan membahas judul-judul yang sudah masuk. Ya sebentar, ini belum selesai kayaknya. Melanjutkan pembahasan judul-judul yang kemarin belum sempat dibahas ya. Saya akan lanjutkan pembahasan judul-judulnya. Nah ini kemarin terakhir sampai tadi si Amiatun udah kita bahas ya. Jadi the use of podcast tadi ada tambahan of in improving student speaking skills. Kalau dikaitkan dengan kuliah tadi, ini bisa menggunakan salah satu desain penelitian eksperimen. Ya. Jadi kelas itu misalnya belum pernah menggunakan podcast, lalu eksperimen. Kalau belum pernah, lalu eksperimen. Kalau pernah bukan eksperimen ya. Kalau kelas itu pernah pakai podcast, gurunya pernah pakai, ya bukan eksperimen lagi, mau pernah. Ya. Dan misalnya kalau ya, kalian membaca berita soal uji coba ya vaksin yang dulu dilakukan di Jawa Barat itu mesti ditanya pernah dikasih vaksin ini belum. Kalau dibilang sudah ya nggak akan jadi responden deh. Yang dicari adalah yang belum. Itu syarat ya, syarat dalam penelitian eksperimen itu misalnya variabelnya podcast, maka podcast ini harus dipastikan di sekolah itu di kelas itu memang belum pernah dipakai. Nah kalau memang iya belum dipakai maka baru ditentukan judulnya menggunakan podcast. Gitu ya. Ini kelihatannya ini harus dengan eksperimen ya. Siamiatun ada nggak? Siamiatun hadir nggak? Nggak ya. Ya udah. Ini eksperimen, boleh pilih ya, dari 10 itu mana yang mau dipakai. Kalau menggunakan yang paling sederhana tadi one shot test tadi itu, maka pastikan bahwa guru sudah punya nilai ini speaking, sudah punya nilai speaking. Nah nilai itu disimpan untuk nanti dibandingkan dengan nilai speaking setelah diajar dengan podcast. Jadi guru punya nilai speaking sebelum pakai podcast, gitu ya. Lalu kamu datang, Yamatun datang ke sekolah itu, meneliti. Lalu guru disuruh ngajar speaking dengan menggunakan podcast. Setelah ngajar, diberi jeda 3 minggu. 1 minggu baru dites speakingnya. Ada nilai. Nah nilai hasil tes setelah eksperimen
itu dibandingkan dengan nilai sebelum eksperimen, nilai speaking sebelum eksperimen. Nah, itu dibandingkan. Sebenarnya dalam hal statistik itu istilahnya adalah comparison of means. Jadi perbandingan nilai tengah antara dua kelompok data. Nah, dengan SPSS atau dengan Excel nanti akan ketahuan nilai sebelum dan sudah itu sudah dicari korelasinya, akan ketemu berapa koefisien korelasinya. Atau kalau setelah korelasi ketahuan, misalnya, oh iya ini sangat tinggi korelasinya podcast dan speaking. Hanya kalau podcastnya itu sering dipakai, maka nilai speakingnya semakin bagus, itu berarti korelasinya sangat tinggi. Tapi kalau semakin sering pakai podcast, nilainya semakin jelek, berarti korelasinya rendah. Ya, podcast itu tidak membantu speaking itu. Tetapi penelitian ini kan tidak berhenti di situ. Penelitian ini ingin mengetahui kira-kira ada nggak bedanya ya antara sebelum dan setelah. Ada peningkatan apa enggak? Karena di sini ada kata improving. Artinya apa? Setelah eksperimen, nilai speaking anak harus meningkat. Kok harus? Iya, kalau nggak meningkat berarti penelitian ini tidak membuktikan keefektifan penggunaan podcast dalam pembelajaran speaking. Memang kalau nggak meningkat, penelitian ini terus nggak lulus, Pak. Oh, ya, enggak. Saya pernah cerita kan, karena membimbing mahasiswa yang melakukan penelitian seperti ini dan hasilnya tidak terbukti gitu ya, tidak terbukti, hipotesisnya tidak terbukti. Kemudian saya nyatakan ya, penelitian itu kan tidak harus membuktikan hipotesis. Kalau kamu sudah menempuh prosedur dengan baik, kamu ngerti yang kamu teliti, ngerti hasilnya, ngerti implementasinya, ya udah selesai. Tapi kalau hasilnya korelasinya rendah begitu, ya nggak puas, Pak. Pengennya saya korelasinya tinggi, karena ini kan masa sih diberi tambahan media kok kemampuan ngomongnya malah jelek. Ya belum tentu juga kan, penggunaan media ini kan belum tentu menjamin keterampilannya meningkat. Tapi saya penasaran, ya sudah, kalau penasaran begini, ini ditindaklanjuti dengan penelitian kualitatif yang menjelaskan kenapa hipotesis tidak terbukti itu dengan penelitian kualitatif. Caranya bagaimana? Ya udah ditanya-tanya tuh anak-anak di interview. Ya. Kenapa waktu diajar dengan podcast itu mereka nilainya malah jelek? Nah, nanti hasil interview itu akan memberi gambaran apa yang terjadi pada siswa itu ketika diajar speaking dengan podcast. Gitu ya. Setelah itu baru, oh ya sudah saya ngerti sekarang. Ternyata murid-murid itu ketika diajar speaking dengan podcast, itu mereka tidak fokus. Mereka malah main-main, mereka malah ini itu. Nah, tahuan kan penjelasan kenapa korelasinya rendah. Oke, sekarang kita masuk ke judul berikutnya, Chandra. Chandra ada nggak? Chandra Siti Zulaikha. Ada nggak? Chandra? Nggak ada ya, diem-diem aja. Kalau diem-diem berarti nggak ada. Roni, ada yang tadi saya. Roni ya? Sepertinya ada ya? Sinyalnya jelek, Pak. Chandra ya? Ada. Tapi punya Chandra ini ya mirip ini. Ini mirip ini dengan, karena improve ini harus mencari ada peningkatan atau enggak gitu ya. Dan nanti seperti yang tadi
yang punya si Hamilton ini harus dengan eksperimen juga gitu ya. Apakah dengan misalnya code switching yang dilakukan tiap hari itu kemudian mahasiswa itu kemudian semakin ngerti. Ya. Ini nanti harus dibandingkan antara ketika dosen itu menggunakan uh, satu bahasa dibandingkan dengan menggunakan dua bahasa. Code switching itu kan ada dua atau lebih ya, berganti-ganti bahasa dalam satu kesempatan bicara, lebih dari satu bahasa. Nah, apakah penggunaan code switching ini bisa membantu meningkatkan kemampuan mahasiswa atau enggak? Ini harus dengan eksperimen ya, eksperimen. Oke, Roni ya. Improving students listening. Nah, ini ada apostrophe di sini nih ya. Oke. Menyatakan nilai. Dia menyatakan nilai harus ada apostrophe. Oh, sorry, S apostrophe. Improving students listening skills with media picture. Nah ini. Dengan menggunakan gambar ya. Medianya nggak usah. With picture. Medianya nggak usah. Ya. Kalau sudah dicoret nanti jangan dimunculkan lagi. Nah, perlu di spesifikasi di sini atau di lebih spesifik ya istilahnya. Picture-nya itu picture apa? Ya kan? Karena gambar ini kan macam-macam ya. Gambar itu banyak banget. Jadi harus carilah apa referensi tentang picture. Dan nanti paling nggak bisa masuk jenis-jenis gambar apa, lalu tentukan gambar macam apa yang akan dipakai untuk meningkatkan listening skill. Oke, berani ya. Dia harus di lebih spesifik lagi gambarnya ini gambar apa. Baru nanti bisa dipakai apa. Cuma nanti harus dibangun argumentasinya ya bahwa oh iya benar media gambar itu bisa meningkatkan listening. Ya, harus ada argumentasi itu. Mau bahas judul kayak gini apa lama ya? Kalian bisa bayangkan ketika bimbingan skripsi ya. Nanti seperti ini, di lama. Ini Luciana, ada nggak Luciana? Ada, Pak. Oke. Okay. Impact of reading far from. Judul novel itu pakai apa sih? Masih ingat nggak kemarin? Judul novel pakai? Italik, Pak. Italik. Oke. Kemarin dapatnya quotation marks ini dari mana? Oh, di mana ditanya bahwa dari ngarang atau dari apa? Jadi coba deh kalian belum biasakan seperti itu ya. Jadi jangan asal-asalan. From ini pakai huruf kapital atau huruf biasa nih? Saya udah bilang kapital atau common letter? Sian. Biasa, Pak. Enggak, ini The Madding Crowd ini bagian dari judul buku atau bukan? Judul aslinya Judul, pakai Pak. the, Iya, pakai the iya, apa enggak? pakai. 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 Kalau pakai tetap sesuai dengan judulnya. Tapi kalau the itu misalnya dia berfungsi sebagai artikel, itu tetap huruf biasa. Ngerti ya? Iya, Pak. Kalau ini, yang ini judul novelnya begini ya, The Madding Crowd, gitu ya. Kalau ini judul novel begini, tulisannya sesuai dengan apa dengan aslinya aja, ya. Tapi kalau misalnya judulnya Madding Crowd, lalu kamu tambahkan the di sini, maka adanya itu artikel. Artikel maka harus huruf biasa. Ini
Ini kira-kira nanti penelitiannya gimana ya, tulisan? Ngerti nggak? Eksperimen, Pak. Yakin? Ya, Eksperimen. Jadi artinya nanti kamu mencari mahasiswa yang belum pernah membaca novel ini. Ya. Jadi pertama gitu, kamu akan cari responden, ya, responden atau orang yang nanti akan menjadi atau pelaku dalam penelitian itu yang memang belum pernah membaca novel ini. Dan ini menjadi salah satu variabel, kan? Ya. ya Pak. Kemudian setelah ketemu, misalnya dari 20 orang itu 10 sudah baca, yang 10 belum. Nah, yang belum itu kemudian menjadi responden. Nah, kemudian dia diminta untuk membaca novel itu. Setelah membaca, nanti dia akan dites kemampuan menulis ceritanya. Jadi bisa misalnya eksperimen yang berbasis waktu ya, time based eksperimen. Bisa. Misalnya karena tadi susah nih Pak nyari respondennya Pak, karena yang ini teman-teman saya ini semuanya udah baca novel ini. Novel kan sangat bagus, semuanya udah baca. Nah, cari yang belum pernah baca ini susah. Nah, kalau seperti itu bisa nanti pembandingnya di time based eksperimen eksperimen yang berbasis waktu. Sebelum baca novel dan setelah baca novel. Itu kemampuan apa menulis ceritanya seperti apa. Artinya apa? Sebelum membaca novel ini, ya dites dulu mereka kemampuan menulisnya, menulis cerita. Tes dulu, ya, dites dulu. Nah, dari hasil tes itu kamu dapat nilai. Ini setelah apa nilai sebelumnya, sebelum membaca novel. Nah, setelah baca novel dites lagi. Itu harus sama soalnya ya, sebelum dan sesudah. Makanya perlu jeda waktu. Jadi penelitian eksperimen itu saya ulang ya, antara pretest dan post-test itu soalnya harus sama, ya, harus sama. Kenapa harus sama? Saya akan beri contoh untuk menjawab ini dengan analogi ya, analogi. Ya, misalnya ini, Luciana ini ingin mengetahui beda berat tubuh sebelum dan setelah minum air putih tiap hari 2 liter. Ya, maka dia harus punya data atau informasi tentang berat badan tubuh itu sebelum dilakukan eksperimen minum itu, 2 liter per hari itu. Ya. Misalnya eksperimen akan dimulai minggu depan, maka sekarang ini ditimbang berapa berat badannya. Nah, begitu mulai eksperimen minum 2 liter air tiap hari, misalnya setelah seminggu, jangan langsung ditimbang ya. Kalau langsung ditimbang pasti akan naik, ya, pasti naik. Karena ini pernah ini yang lalu pernah saya jelaskan ya, mungkin ini mengulang aja. Karena masih ada dampak dari sebuah perlakuan. Gitu. Diberi jeda, maka desainnya tadi dari garis lurus itu bukan iseng-iseng aja, itu artinya jeda, ya. Ada jeda waktu antara eksperimen dengan observasi. Nah, setelah jeda waktu ditimbang lagi kan, kemudian mempunyai data yang kedua. Data pertama misalnya sebelum minum berat badannya 60, setelah minum jeda waktu jadi 62. Ya, pertanyaannya ini terkait dengan instrumennya, dengan tes yang dipakai, alat tes yang dipakai. Timbangan yang dipakai ketika sebelum minum air itu dan setelah minum air sama apa beda timbangannya? Harus Sama, Pak. harus sama ya. Kenapa? Nah, supaya apa tidak melenceng dari tujuannya.
Maksudnya merencengan. Ya supaya hasilnya Takarannya itu sama gitu loh, Pak. iya sahih, valid. Gitu. Karena dengan alat ukur yang sama, maka hasilnya alat ukurnya harus sama itu supaya valid, sahih, gitu. Bisa dipercaya. Karena timbangan itu kan beda-beda timbangan, kadang-kadang beda-beda hasilnya. Ya. Jadi, maka kenapa instrumen untuk menguji hasil post-test dan pre-test itu harus sama. Karena kalau beda nanti ada beda-beda dikit itu, dia pasti, wah ini ada faktor pengaruh dari sisi timbangannya. Jadi perbedaan antara sebelum dan sesudah itu bukan karena eksperimennya, tapi karena timbangannya yang berbeda. Kalau dalam hal ini misalnya kemampuan berbahasa mungkin jangan-jangan soal yang kedua beda dari yang pertama. Dan jangan soal yang kedua lebih sulit, atau lebih mudah. Gitu. Nggak boleh. Tingkat kesulitannya harus sama, ya. Jenis soalnya harus sama, beda harus sama. Itu supaya meyakinkan bahwa ya benar-benar ini mengukur itu kemampuan menulis, bukan yang lain-lain. Jelas ya, jadi saya sudah menjelaskan kenapa. Tadi kalau di gambarnya itu antara O1 dan O2 ya, pre-test dan post-test itu instrumennya harus sama. Nah, supaya anak-anak ini sudah tidak mengingat-ingat lagi soal-soal yang dia kerjakan waktu O1, ada jeda waktu itu, ada garis itu ya. Itu untuk memastikan bahwa mereka ya udah lupa lah 3 minggu itu masuk, apa masih ingat soal yang diberikan 3 minggu lalu. Kalau misalnya masih ingat karena anaknya di situ apa kemampuan merekam atau memorinya sangat bagus, ya jedanya ditambah mungkin 6 minggu gitu. Oke? Ya, Pak. Ya, Terima kasih. oke. Satu lagi ya, Teresia ada nggak nih? Ada, Pak. Teresia aja ya. Karena ada 2 nih, yang satu pakai Priska, yang satu Teresia. Ini ada lanjutannya nggak? Atau cuma ini namanya? Teresia aja ya. Teresia saja, Pak. Oke. Improving student speaking. Ada yang kurang nggak nih judul ini? Ada yang perlu di Tidak, Pak. perbaiki? Hanya Ya? itu saja judulnya, Pak. Udah bener ya? Iya, Pak. Secara grammar udah betul, yakin? Yakin, Teresia? Yakin, Pak. Yakin ya. Coba lihat nih. Ini mesti ada apa di sini di belakang students? Ada apostrophe. Oke? Karena ini menyatakan milik. Menyatakan milik. Kemudian retelling news ini yang benar news retelling atau retelling news? Teresia? Retelling news, Pak. Itu ya. Kalau retelling news, maka preposisinya, conjunction-nya bukan through, ya, bukan through. Kalau through itu mesti langsung diikuti benda, ya, baru diikuti oleh benda. Ini diganti by. Kalau by boleh diikuti oleh involve ya, atau present participle, namanya present participle, active participle. Ya. Improving student speaking skill by retelling news. Oke? Baik, Pak. Ini juga pakai eksperimen nanti ya. Iya, Pak. Eksperimen, nah, tinggal nanti baca aja di bukunya threshold itu mau pilih yang mana gitu. Di antara 10 desain eksperimen. Oke, ini kelihatannya sama nih yang punya Teresia, cuma ini ngetiknya nih gimana, nggak pakai
huruf kapital semua. Ya, jadi harus kasih ini, kecuali conjunction dan preposition itu memang tidak tidak capitalized di throw ini kok jadi hang. Jadi throw-nya biasa, in-nya biasa gitu. Ya. Oke, saya kira begitu untuk kuliah kita hari ini. Saya harapkan minggu depan kalian sudah membaca itu, ya, membaca buku yang tadi, terutama bukunya Creswell ya, karena hampir semuanya menggunakan eksperimen. Jadi harus memahami betul apa eksperimen metodenya itu seperti apa, kemudian nanti apa instrumennya ke apa gitu, desainnya ke apa. Pertama desainnya dulu, desainnya kayak setelah desain baru nanti apa instrumennya, ya, atau alat-alat yang dipakai untuk mengumpulkan data. Oke, begitu ya untuk hari ini. Mungkin ada pertanyaan, silakan sebelum ditutup. Pak, mau tanya.